saat berguncangnya singgasana raja di Persia dan padamnya api Majusi yang hidup ribuan tahun, pada awal bulan Rabiul Awal tahun Gajah setelah terjadinya peristiwa hebat, yaitu rencana penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha. Lahirlah Nabi Agung Rasul utusan Allah, rahmat bagi seluruh semesta alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah, dan seluruh dunia sekarang memperingati hari itu dengan hari kelahiran atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Wafaullah Wabil Akbar Darul Mustafa, peringatan tersebut sudah ada dari abad 2 Hijriah. Selain itu, di dalam catatan tersebut juga dijelaskan bahwasanya seorang bernama Haizuran yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan Ar-Rasyid datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk Madinah untuk mengadakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Haizuran juga menyambangi Mekah dan melakukan perintah yang sama kepada penduduk Mekah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Jika di Madinah bertempat di masjid, Haizuran memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah mereka. Hingga ke Indonesia, perayaan kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi sudah menjadi bagian adat penduduk Indonesia. Salah satunya di Bali dan di Banyuwangi. Di Bali, kita mengenalnya dengan Bali Suci, dan di Banyuwangi, kita mengenalnya dengan istilah endog-endogan atau kembang telur. Di Bali Suci sendiri adalah pawai membawa batang pohon pisang, telur, dan bunga hias kertas yang diarak warga keliling kampung. Tradisi ini sudah berusia ratusan tahun loh. Tapi sebelum itu, bagaimanakah makna dan filosofi dari Bali Suci sendiri? Seorang budayawan yang merupakan tokoh masyarakat asli kampung Islam Kepaon, yaitu Habadani, menuturkan susunan inti Bali Suci itu sendiri adalah batang pisang dan telur. Kalau kita lihat dari segi bahasa secara etimologis, itu artinya rumah suci. Jadi orang Kepaun itu sangat mensucikan ya tempat dari nabinya, dari Nabi Muhammad SAW. Itu terlihat dari peringatan maulidnya. Komponen yang secara filosofis juga ada artinya. Jadi Bali Suci itu terdiri dari batang pisang, ya. Batang pisang kemudian telurnya itu ditancapkan di sana. Kenapa harus telur? Karena telur itu menurut orang Kepaun itu lambang dari kelahiran. Jadi di tempat suci itulah beliau lahir, itulah istilahnya kalau ini. Kenapa batang pisang? Ya, secara filosofis orang-orang tua di kampung Kepaun itu menceritakan kepada kami generasi itu bahwa secara filosofis pisang itu bisa hidup di mana saja, baik itu di tempat yang berair, di tempat yang kering sekalipun itu akan hidup. Secara filosofis melambangkan seperti ini. Generasi yang ada di Kepaun itu harus fleksibel dalam pergaulan dengan siapa saja dan di mana saja. Dia harus membawa nama Kepaun dengan nama yang baik. Itu harapan orang tua dari arti Bali Suci itu. Arti filosofis dari Bali Suci itu sendiri. Batang pisang menurut beliau merupakan simbol tunas generasi muda yang tumbuh untuk melestarikan perayaan Maulid Nabi. Kemudian batang pisang itu terdiri dari kelopak-kelopak kan? Tahu kan? Terdiri dari kelopak-kelopak. Yang kelopak termuda ada di dalam, paling di dalam. Yang terluar adalah kelopak yang tua. Itu secara filosofis menyatakan begini. Generasi muda yang ada di Kepaun itu selalu dilindungi oleh generasi tua. Generasi tua harus menjadi contoh bagi kehidupan di kampung Islam Kepaun ini. Ya. Kemudian pisang akan berbuah sekali dalam hidupmu.
sekali dalam hidupnya kemudian mati. Itu menyatakan begini, generasi muda yang ada di Kepaon, berbuatlah sesuatu kamu terhadap kampungmu, berbuat baiklah kamu kepada kampungmu, walau sekecil apapun selama hidupmu, walau sekecil apapun. Kenapa? Karena pisang itu umumnya manis, artinya di sana diistilahkan berbuat yang baik, berbuat yang manis. Jadi jangan berbuat jahat, itulah istilahnya. Telur sebagai simbol kelahiran Nabi Muhammad, dan hiasan bunga disimbolkan sebagai banyaknya sifat Rasulullah dan juga bentuk keberagaman manusia yang menjadi satu. Kemudian pisang itu mati setelah dia berbuah, mati, ya. Kemudian akan tumbuh lagi. Jadi yang tua mati, kemudian yang generasi muda inilah yang tumbuh. Itu arti filosofis dari pandai senggi itu. Nah, pandai senggi itu terdiri dari telur. Ya, telur itu kan dihias sedemikian rupa, pakai bunga telur itu ya. Nah, kalau lihat aslinya sekarang sudah tidak begitu dihiraukan. Di sana itu ada yang namanya bunga ya, kembangnya ya. Kemudian sebenarnya ada cabai yang besar. Jadi dalam kehidupan itu kita mengalami masa-masa yang manis, masa-masa yang bahagia, ya, dan ada juga kadang-kadang masa-masa yang pedih gitu. Jadi jalani hidup itu dengan lillahi ta'ala. Selanjutnya kita menuju Banyuwangi, yaitu ada tradisi endog-endogan. Tradisi ini juga disimbolkan dengan batang pohon pisang, telur, dan bunga hias. Batang pohon pisang menurut Pak Yoyo, salah satu pengurus Ekawangi Dewata, memiliki makna kita hidup hanya sekali dan kita harus bermanfaat bagi diri sendiri dan banyak orang. Kan itu tradisi dari Kabupaten Banyuwangi. Kenapa ada endog-endogan waktu itu zaman VOC Belanda itu ada yang namanya bunga pasca. Nah, dari sini masyarakat Banyuwangi apa sih untuk biar itu kita itu di Banyuwangi itu ada menyanyi bunga-bunganya itu ya. Sini masyarakat Banyuwangi membuatlah namanya ya, kebetulan ada harinya Nabi kita yang kita cintai, adalah istilah namanya endog-endogan. Di sana ada telur yang dihias dengan bunga-bunga yang ada, terus ditancapkan sebagai pisang kayak gitu. Itu ada maknanya masing-masing. Yang pertama itu ya ini lagi-lagi terkait dengan perang tradisi. Jadi perang tradisi Barat kan di sini kita tuh dijejel dengan karakter-karakter yang ada di permainan-permainan Barat. Jadi endog-endogan itu harus kita ketahui bahwa ini tradisi daerah yang ada yang berasal dari Banyuwangi. Kalau filosofi dari endog-endogan tersebut ada sih sebagian yang bermakna Islam juga. Jadi sedikit saya tulis di sini yaitu maknanya dari kulit telur ya. Telur kan ada nih. Ya, kulitnya itu ada maknanya menurut ajaran agama kita Islam, yaitu kulit diibaratkan lambang keislaman sebagai identitas seorang muslim. Kulitnya itu putih, jadi kita harus bersikap putih bersih kayak kulit telur. Itu untuk kulit deh. Lagi-lagi apa putih telur. Nah, putih telur itu mengibaratkan di sini yang saya tulis melambangkan keimanan. Iman di diri seorang muslim yang terutama di rukun iman yang 6 itu. Nah, itu filosofi dari putih telur. Terus ada lagi kuning telur. Nah, kuning telur itu ada makna tersendiri yaitu melambangkan keikhlasan. Kuning telur kenapa melambangkan keikhlasan? Jadi kita sebagai orang yang beriman, tadi kita ihsan ya, jadi ada maknanya sendiri. Kenapa ditancapkan ke pisang? Ya toh? Tancapan ke pisang itu ibaratnya pisang itu hidup satu kali.
Gak mungkin 2 kali. Ibarat manusia itu hidup hanya sekali, sama dengan jare wong Banyuwangi itu urip mung ping sijai. Ayo dimanfaatkan urip ini hang apik, katanya orang Banyuwangi gitu kalau bahasa dari Banyuwangi. Jadi kita ibaratnya hidup itu ibarat daun pohon pisang. Dia berbuah, bermanfaat untuk orang lain, orang banyak, terus dia meninggal, sudah selesai. Itu ibarat manusia. Hanya kita dituntut sebagai manusia itu hiduplah seperti daun pisang, seperti pohon pisang. Bisa bermanfaat untuk orang banyak, kalau kita meninggal dikenal. Begitulah filosofi dari sendok-sendokan. Penggunaan telur untuk memperingati Maulid Nabi memiliki makna. Telur yang terdiri dari 3 lapisan, yakni kulit, putih telur, dan kuning telur. Hal itu melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Biasanya, batang pohon pisang dihias sedemikian rupa, dan juga kembang hiasnya biasanya menggunakan bambu sebagai tangkainya dan kertas warna sebagai bunganya. Lalu, telur rebus yang sudah matang diikat di dalamnya. Dari kedua adat tersebut memiliki kesamaan sebagai sarana dalam memperingati Maulid Nabi yang mengandung makna kelahiran dan rahmat bagi seluruh alam. Mari kita jaga adat dan budaya di Indonesia agar tetap lestari. Unzur maqala wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.